Salam saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam episode 734 ya. Dari ibu usia 60 tahun, ibu-ibu. Pak Eras yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat berterima kasih. Semenjak pandemi selalu mendengar khotbah-khotbah Pak Eras dan Abam yang sangat memberkati. Sebelum pandemi saya bergereja di salah satu gereja aliran karismatik, tapi karena pandemi gereja tutup, saya tidak ibadah di gereja. Yang mau saya tanyakan, apakah di Magelang ada cabang gereja GSKI dan atau persekutuan GSKI? Oke, nanti dihubungi, diberitahu Magelang atau yang dekat dengan kota itu, jika mungkin ya. Dari pria usia 59 tahun menikah wira swasta Washington State. Pak Era, saya banyak belajar dari video-video YouTube Bapak dan sangat diberkati. Oleh sebab itu saya berterima kasih. Saya mau berterima kasih kepada Bapak melalui WA ini. Maju terus ya Pak, walaupun banyak tantangan dalam pelayanan yang Bapak lakukan saat ini. Saya dan istri mendukung pelayanan. Saya istri mendukung terus pelayanan Pak Eras. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dari pria usia 30 tahun. Pak Eras jelaskan ayat Yohanes 3 ayat 13. Oke. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang ke surga kecuali yang turun. That is the Son of Man who is in heaven. Oke. Hal ini saya sedang jelaskan dan akan saya jelaskan lagi di Logos episode 11, 12, 13. Nah, tapi saya akan jawab juga singkat di sini bahwa Yohanes pasal 3 ini isinya percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dalam percakapan tersebut, ya saudara, Yesus menggunakan istilah-istilah figuratif atau kiasan. Jadi semua harus dipahami secara kiasan. Seperti Yesus berkata bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus berkata, apakah harus masuk perut ibu lagi baru dilahirkan? Nah, ini kan pemahaman harfiah ya. Lahir baru di situ tidak secara harfiah, tetapi secara rohani. Demikian pula dengan pernyataan Tuhan Yesus, tidak seorang pun naik ke surga kecuali dia yang turun. Dan dia adalah anak manusia. Maksudnya tidak seorang pun sudah naik ke surga. Siapa yang sudah naik? Belum ada. Menunggu nanti Yesus naik ke surga. Siapakah itu? Yesus yang mengenakan logos atau firman. Jadi saya jelaskan juga di dalam Logos seri 11-12 bahwa memahami Injil Yohanes landasannya harus logos yang jadi manusia. Tapi tidak dipahami menjelma secara mistik ya. Logos yang menjelma menjadi manusia. Dan kalau memahami Injil Yohanes harus memahaminya secara filosofis. Karena memang Injil Yohanes ditulis untuk mengcounter ajaran Gnostik. Ya, mengcounter ajaran Gnostik untuk menunjukkan bahwa logos atau firman itu lebih dari filsafat Yunani. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang telah naik ke surga kecuali dia yang turun, maksudnya bahwa Yesuslah yang naik ke surga. Karena Yesus mengenakan logos dan hanya orang yang dipenuhi logos yang diperkenan masuk surga. Oke, detailnya tolong ikuti dalam pembahasan logos seri yang ke-11, 12, 13. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 37 tahun menikah 2 anak PNS.
Pak Era, saya menjalin rumah tangga sudah 12 tahun dan dikaruniai 2 anak. Usia 12 dan yang kedua cowok 9 tahun. Pertama cewek. Suami saya adalah orang yang paling baik, pokoknya tipe suami idaman. Waktu kami menikah dia belum punya pekerjaan, jadi kami tinggal bersama orang tuanya. Beberapa waktu kemudian suami saya bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan kontrak. Sekalipun gajinya kecil tapi kami tetap bersyukur dan hidup bahagia. Kami juga tak lupa memberi perpuluhan dari hasil kami tiap bulannya. 8 tahun setelah kami lalui bersama, akhirnya suami saya diangkat menjadi pegawai tetap di suatu perusahaan milik negara. Akhirnya kami harus hidup terpisah karena suami harus mengikuti training ke salah satu cabang perusahaan di kota lain. Harus 3 kali transit baru kita bisa sampai kota itu, cukup jauh juga. Info pertama itu trainingnya 3 bulan, tapi karena ada satu dan lain hal, training menjadi 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan ini suami cuma bisa pulang 1 kali dalam setahun sesuai cuti mereka. Saya tetap sabar dan selalu doakan yang terbaik buat suami. Memasuki tahun kedua saya mulai merasa kalau suami saya berubah. Rasa rindunya mulai berkurang, tapi komunikasi masih tetap lancar. Tahun-tahun berikutnya perubahan semakin terasa, suami mulai bersikap cuek dan dingin. Saya sempat juga harus bermohon-mohon hanya karena ingin dipeluk suami. Jadi tiap kali dia pulang kami selalu cekcok masalah ini. Sampai pada akhirnya masa training selesai. Sebagai istri saya sangat senang dan bahagia karena akhirnya kami bisa berkumpul seperti dulu. Tapi apa yang saya harapkan tidak seindah kenyataannya. Setelah pulang sikap yang suami saya tunjukkan sangat menyakiti perasaanku. Dia bersikap sangat dingin, tidak ada lagi yang namanya rindu, cinta, dan kasih sayang. Saya benar-benar tersakiti dan mendapat perlakuan yang tidak adil. Dia suka kumpul dengan teman-temannya sambil minum minuman keras. Suka pulang larut malam, suka pergi bersenang-senang ke tempat-tempat lain, pantai, danau. Kalau dia di rumah pun kami jarang ngobrol, arena dia cuma asik dengan handphonenya. Saya benar-benar bingung Pak Eras. Tiap kali saya tegur, kalau menurut saya yang dia lakukan itu tidak baik dan akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak, tapi dia tidak mau peduli. Jadi kami sering berantem karena masalah ini. Suami saya bilang dia itu kecewa sama saya karena dia tidak mau saya jadi majelis gerejanya. Suami bilang dia kecewa sama saya karena ke ibu ini karena dia tidak mau ibu ini jadi majelis gereja. Makanya kalau dia mau minum alkohol atau apapun itu saya tidak bisa larang. Padahal sebelum saya jadi majelis gereja, gaya hidup suami saya sudah berubah seperti itu. Sebenarnya kalau mau marah harus saya yang marah. Karena apa? Karena selama 4 tahun 5 bulan dia diangkat menjadi pegawai di perusahaan. Dia cuma beberapa kali mengirim kami uang. Dia tidak pernah mau terbuka tentang keuangan. Sampai akhirnya dalam keadaan kami yang tidak enak ini saya langsung bertanya tentang gaji dan bonus-bonus dari perusahaan. Pak Eras tahu apa kenyataannya? Semua hasil kerjanya yang selama ini tidak pernah dia kasih tahu. Sudah habis, bahkan tabungan anak pun sudah dipakai untuk bersenang-senang. Yang parahnya lagi, dia sudah tidak mau tinggal serumah dengan saya. Katanya dia lebih nyaman tinggal sendiri. Kalau saya tetap ngotot untuk tinggal bersama, dia akan keluar dari rumah. Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Pak Eras, saya pernah pinjam handphonenya tapi dilarang. Sampai kami pun bertengkar, saya minta cek saldo rekening tapi dilarang juga. Saya bingung kira-kira ada apa di handphonenya sampai dia tidak mau saya lihat. Yang terlintas di pikiran saya adalah mungkin suami saya selingkuh atau dia cuma ingin hidup bebas, atau menurut Pak Eras bagaimana? Yang pertama, suamimu tidak dewasa dan tidak takut Tuhan. Dan kalau seorang sudah tidak takut Tuhan, tidak dewasa, banyak
hal yang salah yang dia bisa lakukan. Dari suami baik-baik menjadi suami yang tidak baik. Yang kedua, kamu tidak mampu membendung suamimu jadi rusak. Kamu juga ada unsur mau ngatur, ada unsur egois, ada unsur tidak lemah lembut. Dan ini yang bisa membuat suamimu tambah menjadi-jadi. Ya, seperti kamu memaksa lihat handphonenya, ya, dan kamu ngotot mau tahu gajinya. Toh itu akhirnya tidak menolong kamu, bukan? Sekarang yang kamu lakukan ya tidak bisa tidak, kamu diam dan mengandalkan Tuhan. Kalau sampai sekarang dia tidak mau tinggal di rumah, padahal di rumah ada kamu, ada anak-anak, ini mah kejam. Ya. Dia sudah kehilangan naluri sebagai bapak dan naluri sebagai suami. Apakah dia hanya mau bebas saja? Bisa. Apakah ada selingkuhan? Juga bisa. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup suamimu, dia tidak takut Allah. Itu masalahnya. Jadi sekarang kamu yang mencari Tuhan. Dia akan cari alasan mengapa dia berbuat begitu. Ya. Tetapi padamnya cintanya kepadamu, nah ini yang membuat saya jadi curiga. Sebab kalau tidak ada wanita lain mestinya pria akan terikat istri. Tapi jangan menuduh. Sekarang yang kamu lakukan diam, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Memiliki usaha sekecil apapun untuk bisa menghidupi keluargamu, kamu dan anakmu. Dan bisa dilewati dari hari ke hari. Kamu menunggu Tuhan bertindak. Kamu menunggu Tuhan akan beracara di sini, ya. Oke, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Oke. Dari wanita usia 39 sudah menikah di Surabaya. Saya ingin bimbingan dari Pak Eras atas masalah yang sedang saya hadapi. Tahun 2002 suami saya terkena stroke dampak dari COVID-19. Akibatnya kondisi tangan dan kaki kiri suami saya tidak dapat digerakkan dengan normal. Suami saya seorang hamba Tuhan penuh waktu, full timer. Dia sedang merintis sebuah komunitas rohani yang membimbing anak-anak muda. Sedangkan saya seorang pekerja swasta. Sejak suami saya terserang stroke awal tahun 2023 ini, saya berkeputusan untuk resign dari pekerjaan saya yang dimana waktu itu posisi saya adalah seorang pimpinan di tempat saya bekerja. Namun saya dan suami bersepakat untuk kami melayani Tuhan sepenuh waktu bersama-sama karena suami saya benar-benar membutuhkan pendampingan. Saya berkenaan dengan kondisinya yang belum pulih total. Jadi tidak mungkin bagi saya untuk bekerja di kantor dengan jam kerja dari pagi sampai sore. Namun keputusan ini kurang dapat diterima oleh orang tua saya. Dalam hal ini mama. Menurut beliau keputusan saya tidak berhikmat karena di tengah suami saya sedang stroke. Seharusnya saya tetap bekerja untuk menopang perekonomian keluarga. Karena hal ini pun juga yang dilakukan oleh mama saya ketika papa kena stroke sebelum akhirnya papa meninggal. Dan akibat dari ini saya bisa melihat bagaimana hubungan mama dan almarhum papa saya menjadi dingin. Karena itu Tuhan justru ingin saya melakukan hal yang sebaliknya. Saya resign dari pekerjaan dan bagi kami berdua, kami percaya justru ketika kami satu hati dan sepakat, maka berkat Tuhan itu akan ada atas keluarga kami. Dan keputusan ini adalah hasil dari pergumulan doa kami dan tuntunan Tuhan. Dan bagi saya pribadi, saya merasakan bahwa hidup saya sekarang menjadi hidup yang benar-benar hidup sekalipun kondisi finansial kami tidak lagi seperti dulu. Namun sampai hari ini keputusan saya membuat mama saya kecewa dan bahkan sedih melihat kondisi kami saat ini. Karena memang akhirnya untuk saat ini kami belum mampu menopang kebutuhan mama saya seperti dulu ketika saya masih bekerja. Saya seringkali mempergumulkan soal ini. Di satu sisi saya sangat menikmati kehidupan saya sekarang, di mana saya dan suami lebih banyak
punya waktu untuk melayani Tuhan bersama-sama. Dan bahkan sekarang kami dipercaya Tuhan untuk menjalankan usaha kuliner bersama. Namun di sisi yang lain saya sebagai anak merasa sedih karena belum mampu menopang kebutuhan hidup orang tua saya. Padahal saya sudah di usia ini. Apakah yang seharusnya saya dan suami lakukan, Pak? Mengingat mama saya adalah orang tua satu-satunya yang masih ada. Saya ingin hidup di atas dasar kebenaran, bukan perasaan manusiawi saya. Karena itu ini menjadi pergumulan yang cukup berat buat saya. Terima kasih, Pak. Oke. Kamu sudah keluar dari pekerjaan dan tentu sulit masuk lagi di perusahaan itu. Mamamu ada benarnya. Di situasi seperti ini kamu bisa bekerja mendapatkan nafkah dari usahamu. Tetapi kalau bergantung dari jemaat, saya tidak tahu berapa jemaat yang kamu layani, apakah bisa mencukupi kebutuhan rumah tanggamu. Rasanya belum, karena oleh karenanya kamu harus usaha kuliner bersama suami. Kamu senang. Tetapi mama merasa tidak tercukupi, itu mungkin ya masalahnya. Oke, ini sudah jadi seperti hari ini, tidak bisa menoleh lagi. Nah sekarang yang penting bagaimana kamu menyisihkan uang untuk mama. Mungkin tidak sebanyak dulu, tapi paling tidak mamamu tidak terlantar. Itu aja yang kamu lakukan. Jalan terus hidup ini, usaha lebih baik, lalu supaya mamamu tidak terlantar, beri perhatian yang sepatutnya. Sebagai full timer, ingat ada godaan di mana kita ini cenderung untuk bergantung kepada manusia. Lalu nanti bisa membedakan antara orang kaya orang miskin. Sehingga pelayanan kita tidak murni. Hati-hati ya. Walaupun kita miskin, tidak punya uang, jangan membedakan orang kaya dan orang miskin. Dan jangan ya mata duitan, jangan materialistis. Kalau kita tulus melayani, Tuhan pasti mencukupi kebutuhanmu. Dan bisa membalas kebaikan orang tuamu. Oke? Tuhan memberkati. Dari wanita usia 38 tahun, Bapak rohaniku, Pak Eras yang saya hormati, saya hanya mau memberikan semangat kepada Pak Eras berhubung video ketua Bapak yang viral sejak pembahasan Logos. Bapak terus semangat menyuarakan kebenaran yang murni. Doa kami Pak Eras sehat dan panjang umur. Jujur saya sebagai salah satu orang yang mengikuti Truth sangat sedih melihat Pak Eras difitnah dan disesat-sesatkan. Sampai ada satu teman saya yang dia tahu saya ini suka dengar khotbah Pak Eras. Dia waktu lihat video itu langsung telepon saya hanya semata-mata tanyakan tentang khotbah Bapak yang dipotong itu. Saya jelaskan sedikit kepada teman itu apa yang saya sudah dengar tentang Logos kepada teman saya itu. Ada satu hamba Tuhan juga menyerang khotbah Bapak yang sedang viral. Tapi saya hanya melihat sepintas karena selama ini saya kadang-kadang dengar khotbah pendeta itu melalui Facebook. Tapi dia menyerang Pak Bapak. Jujur, saya sudah tidak ada hati mau dengar khotbahnya. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk dukungannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kamu. Haleluya. Oke. Nah, kita bersyukur saja apapun yang terjadi, yang penting kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dari wanita, anak 2, 1 cucu Jawa Timur. Wah, ini sudah di atas 50 tahun ya. Salam Pak Eras, saya sangat mengagumi dan ngefans sama Pak Eras dan Pak Wignyo. Karena khotbah-khotbah yang disampaikan sangat memberkati. Dan ada beberapa lagu ciptaan Bapak yang saya bisa hafal. Karena saya sering mengikuti khotbah di tempatnya Bapak dan Pak Wignyo secara online. Padahal saya bukan jemaat GSKI. Terima kasih ya Pak sudah memberkati banyak orang lewat khotbah-khotbah Pak Eras termasuk saya. Semangat terus ya Bapak. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Yang mau saya tanyakan Pak, saya orang Batak menikah semarga, apakah itu dosa Pak? Di Alkitab tidak ada larangan
seperti itu, jadi jalan terus. Toh sudah punya anak bahkan cucu, jadi nggak usah menoleh ke belakang, Bu. Siap-siap kita pulang ke rumah Bapak. Kita semua berkemas-kemas. Amin. Oke, dari wanita usia 61 tahun, ibu rumah tangga menikah, 2 anak, 3 cucu di Kelapa Gading. Bagaimana pendapat Pak Eras dengan wanita yang ingin mempertahankan penampilan dengan pergi ke klinik kecantikan atau dokter bedah yang tidak sedikit biayanya? Kalau dipikir uang belasan bahkan puluhan juta bisa dipakai untuk membantu pelayanan dan bantu orang miskin. Semoga pertanyaan saya jelas maksudnya. Oke, jelas maksudnya. Ada orang yang memang pekerjaannya tampil sebagai resepsionis atau sebagai juru bicara. Tidak salah kalau dia harus terus mempercantik diri demi tugas atau pekerjaan. Ya. Nah, yang penting di sini apa motivasi orang mempermak wajahnya. Ya, ini tergantung hati masing-masing yang tidak bisa dibaca orang lain. Firman Tuhan mengatakan baik kau makan atau minum, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi salah atau tidak tergantung motivasi dan kebutuhan. Ingat, seringkali kebutuhan itu ya sebenarnya keinginan. Nah, ini perlu kejujuran juga. Nah, yang penting sekarang lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Dari pria usia 48 tahun, Pak Era, saya mau tanya seputar Logos bagian 7 yang membahas Filipi 2:6. Di sana Pak Eras menjelaskan tentang bahasa asli yang menerangkan bahwa terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Kalau menurut saya Pak Eras juga harus mempertimbangkan latar belakang yang menerjemahkan Alkitab bahasa Indonesia. Dan Rasul Paulus sendiri menulis surat Filipus dan para uskup yang mengadakan konferensi Nisea. Jika ingin fair menilai, Pak Eras harus mundur sedikit ke masa sebelum pensortiran Injil-Injil dan kanonisasi Alkitab pada Konsili 1. Rasul Paulus mungkin berbeda pendapat dengan rasul lain, terutama Petrus, Yohanes, dan lain-lain. Rasul Petrus dan 11 lainnya bertemu muka langsung dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Sedangkan Rasul Paulus hanya bertemu Tuhan singkat di kota Damsyik. Itu pun hanya mendengar pernyataan Yesus yang telah dia aniaya sebelumnya. Rasul Paulus menentang Tuhan Yesus pasti mendapat pandangan Paulus sedikit berbeda dengan pendapat Petrus, Yohanes, dan lain-lain yang bergaul langsung dengan Yesus. Dan juga para uskup di Konsili 1 yang menyatukan Alkitab, mereka juga pasti punya dasar pendapat yang tidak mengakui Injil lainnya. Penterjemah Alkitab bahasa Indonesia juga pasti punya dasar mengapa dia memakai kata dipertahankan. Ya. Oke. Yang secara tidak langsung tidak sependapat dengan Rasul Paulus. Jadi banyak sekali rahasia yang tidak satu pun kita sebagai manusia memastikan. Jangankan peristiwa kehidupan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang silam, peristiwa Mei 1998 di Indonesia pun masih simpang siur, banyak versi. Oke, saya teruskan ya, bagus ya. Tulisan ini bagus dan cerdas. Jadi menurut saya satu, Pak Eras baca lebih lengkap sejarah dan lebih detail Injil-Injil yang juga ditolak oleh proses kanonisasi Alkitab dan buku-buku tulisan paus, ensiklik dan berbagai perspektif sehingga mempunyai pandangan lebih komprehensif. Oke. Tentu saya mengetahui sejarah walaupun tidak sempurna karena saya bukan dosen sejarah. Saya dosen etika, sistematika, dogmatika dan dulu juga mengajar homiletik dan bahasa Yunani dulu. Ya, tentu sebagai seorang teolog yang juga menjadi pemimpin, pernah menjadi rektor, dekan fakultas dan dosen dan penulis buku, tentu sudah baca
sejarah walaupun tidak sempurna ya. Terima kasih untuk anjuran ini ya supaya pandangan saya komprehensif ya. Tapi saya juga mau menambahkan bahwa selama saya sekolah rasanya indeks prestasi saya bagus ya. Bahkan tentu saya sudah beberapa kali mendapatkan IP yang di atas rata-rata ya. Oke. Jadi terima kasih, saya harus melihat ini. Oke. Pak Eras lebih fokus mengajarkan jemaat hidup kudus dan suci secara lebih detail. Misalnya kejujuran, kesabaran, rendah hati, dan lain-lain. Ditelaah mendalam dan contoh praktis dalam hidup sehingga jemaat lebih paham tidak hanya secara umum saja. Oke, terima kasih, ini masukan yang bagus. Nah, dalam khotbah saya kadang-kadang juga memberikan ilustrasi-ilustrasi ya. Bahwa kekudusan itu dari perkara sekecil-kecilnya, ya, sehalus-halusnya. Nah, bicara soal sekecil-kecilnya, sehalus-halusnya itu memang perkara abstrak untuk setiap individu. Karenanya saya ajak tiap hari berdoa, setiap hari berdoa. Nanti ada jam-jam tertentu puasa. Nanti juga doa juga pada sore malam hari. Dan di sini sebenarnya jemaat harus diarahkan kepada dinamika hidup bergaul dengan Allah. Yang itu tidak bisa digantikan dengan khotbah, mentoring, atau seminar. Ya, tidak bisa. Kalau dilihat dari Abam ini jangankan hidup kudus dan sempurna seperti Bapak. Hidup seperti Bapak. Hidup benar secara moral umum saja masih belum bisa. Jadi masih jauh banget target dan realita jemaat saat ini. Jadi doktrin logos kurang berguna dibandingkan pengajaran implikasi langsung secara lebih detail sampai contoh-contoh praktis yang bisa dipraktekkan langsung oleh jemaat. Tidak hanya Pak Eras saja, tapi pendeta lainnya juga mengajarkan hal-hal praktis saja. Lebih berguna daripada mengajarkan doktrin yang hanya sedikit jemaat suka. Terima kasih Pak Eras atas waktunya. Ini hanya saran ya Pak. Semua dikembalikan ke Pak Eras. Dan nikmat Tuhan membimbing Pak Eras ke depannya. Puji Tuhan. Ini masukan yang sangat bagus, sangat brilian dan bernilai. Saya ucapkan terima kasih untuk masukan dari Bapak atau seorang pria usia 48 tahun. Terima kasih bro. Oke, saya menanggapi mengenai pendapat Paulus dan Petrus bisa tidak sinkron. Iya, karenanya kita harus membaca Alkitab bukan hanya Filipi pasal 2, tapi juga bagian-bagian lain di Alkitab. Yang kedua, ini mutlak sekali, pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja. Seperti yang saya singgung mungkin juga tidak diangkat ke permukaan oleh banyak orang. Bahwa kita itu menghormati bapak-bapak gereja. Walaupun pandangan saya hari ini tidak sama dengan Agustinus misalnya, dengan Calvin misalnya. Tapi kita menghormati Bapak Agustinus sebagai bapak gereja dan Calvin yang dipakai Tuhan pada masanya. Dan sekarang masa ini perlu pembukaan penyingkapan firman yang dibutuhkan untuk zaman kita. Jadi kalau kita berbenturan dengan pandangan Bapak Gereja bukan berarti kita menganggap Bapak Gereja itu sampah dan pandangannya itu tidak berguna. Saya sudah mengatakan bukan saat ini ketika sedang merespon pertanyaan ini. Di dalam seminar dan dulu beberapa kali saya mengemukakan hal ini. Ya. Oke, lalu mengenai seminar Logos. Sebenarnya pada mulanya saya tidak mau menjadikan ini seri. Saya hanya mau menekankan bagaimana Yesus mengenakan firman. Dan itu menjadi model prototipe potret hidup kita. Tapi kemudian heboh. Kehebohan itu juga dipicu oleh anak saya yang menyampaikan bahwa Yesus belum jadi Tuhan ketika dia melayani. Dan itu menurut saya memang benar. Dia tidak jadi Tuhan, dia jadi hamba yang melayani. Dia juga bisa berbuat dosa tapi tidak berbuat dosa. Dia bisa bedakan wanita cantik atau wanita yang tidak cantik tapi tidak jatuh dalam dosa. Tapi orang kan mengembangkan, wah Yesus bisa jatuh cinta.
Nah, ini kan suara-suara jadi sumbang, lalu saya mencoba untuk meluruskan. Jadi hebohlah saudaraku. Lalu dipotonglah video pendek yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Sebenarnya yang saya maksudkan kausa, sumber juru selamat itu Elohim Yahweh dan Yesus yang melaksanakan. Ini pun kalimat belum tepat, harus dijelaskan. Dan penjelasan saya ternyata hampir 1,5 jam. Dan gak bisa dipotong hanya untuk 1,5 menit itu ya saudara. Jadi bukan saya yang membuat gaduh mestinya. Tapi saya tidak tahu kalau hal ini membuat gaduh dan saya dianggap yang buat gaduh, ya saya diam saja. Dan kita akan melihat pengadilan Tuhan. Cukup. Oke, terima kasih, sampai ketemu di episode 735 ya. Tuhan memberkati.